Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, di sini saya tuh mau bilang sama teman-teman semua, jangan salfok sama wall form saya yang udah copel-copel. Itu tuh kerjaannya adik moren. Beginilah kalau punya anak bayi yang masih usil-usilnya. Kalau kakak Alia mah Masya Allah, Alhamdulillah ya udah bisa dibilangin. Oke, lanjut untuk karpetnya. Tadi saya kebut-kebutin, gak saya vakumin. Soalnya vakumnya itu emang baterainya habis, jadi harus dicas terlebih dahulu. Lanjut, di sini saya tuh mau nyapu-nyapu. Untuk ngelap-ngelapnya kemarin tuh udah, tapi emang gak saya videoin. Jadi ngelapnya itu ya yang kelihatan kotor aja sih. Soalnya kalau mau dielapin semua beneran deh saya nggak bohong, kayak kerasa capek banget. Apalagi kan sekarang anaknya itu udah 2, terus kerjaan rumah tuh kayak nggak ada habisnya. Nah, di sini saya juga pengen banget bilang lagi sama teman-teman semua, jangan salfok sama paketan saya yang menumpuk. Masya Allah banyak banget ya. Itu tuh paket belanja bulanan saya di Shopee, ada pampers, sabun-sabun, dan yang lain-lain. Belum saya unboxing karena kan saya tuh belum belanja bulanan. Nah, kalau misalkan saya udah belanja bulanan, nanti mau bongkar belanja bulanan pasti bakal saya unboxing. Biasanya saya belanja di Shopee itu kalau Pak suami belum gajian. Nah, itu juga biasanya pakai uang tabungan saya sendiri dulu. Kalau misalkan belanja di Shopee-nya itu nunggu Pak suami gajian, biasanya itu momennya kayak kurang pas gitu loh. Jadi nanti saya bongkar belanja bulanannya itu kelamaan. Soalnya kan apa-apa emang harus di videoin biar saya tuh punya video. Oke, lanjut ke nyapu-nyapunya. Untuk di bagian kamar nggak saya videoin biar kelihatan cepet aja lah ya. Untuk kamarnya saya sama kakaknya udah saya sapuin. Terus lanjut lagi, ini udah nyampe aja di bagian ruang makan. Untuk ruang makan ini juga di bagian kipasnya nanti bakal saya pindahin di kamar aja. Terus kipas yang ada di kamar yang mereknya itu Mitoshiba nanti juga bakal saya pindahin di ruang tamu lagi. Kayak lagi pengen model kayak gini aja gitu loh. Terus kemarin di bagian atas lemarinya kakak Alia untuk perintilannya juga habis saya ganti-gantiin. Di bagian kamar kan terlalu banyak banget ya perintilan. Nah, perintilan yang di kamar itu saya taruhin di atas lemarinya kakak Alia. Oke, hasilnya kayak gini. Untuk galon-galonnya masih tetap ada di sini karena emang kalau misalkan mau dipindahin di gudang nanti gudangnya itu kepenuhan. Untuk sampah-sampahnya ini bakal saya masukin dulu ke dalam gudang, nanti bakal saya serok terus saya buang ke tempat sampah. Nah, kalau misalkan udah bakal lanjut buat ngepel. Teman-teman pasti pada salvo kan ya, tumben banget Bunda Alia beberes kok nggak ada adik moren sama kakak Alia. Iya, jadi adik moren sama kakak Alia itu ada di dapur lagi mainan. Sengaja banget saya suruh mainan di dapur dulu, jadi biar nanti itu nggak ngerecokin saya. Soalnya adik moren kalau misalkan bundanya itu lagi nyapu ataupun lagi ngepel, biasanya itu suka kayak yang suka lewat terus gitu loh. Nah, kalau misalkan saya itu lagi nyapu terus kotor kan kasihan. Makanya saya taruh di dapur terlebih dahulu. Oke, lanjut lagi. Ini saya tuh lagi ngebersihin kipasnya, soalnya kan kelihatan kotor. Insya Allah nanti kalau misalkan saya tuh lagi senggang, saya juga bakal ngebersihin semua kipas yang ada di rumah. Untuk kipas yang ada di rumah tuh total ada 4. Nah, nanti bakal saya cuciin semuanya, soalnya emang udah kelihatan kotor banget. Tapi entah nggak tahu kapan ya kalau misalkan saya tuh lagi senggang sama Pak suami juga lagi senggang. Kalau saya kadang buat masang lagi kipasnya itu suka bingung, tapi kalau nyopot ahli banget lah ya. Oke, udah selesai masang kipasnya. Untuk kipasnya tuh yang putih tadi ada di kamarnya kakak Alia. Nah, itu tuh sengaja dipendekin sama Pak suami. Soalnya kalau ketinggian tuh nggak kerasa gitu loh anginnya. Nah, itu saya pasang lagi biar kelihatan tinggi. Soalnya kan mau ditaruh di ruang tamu. Untuk ngepel-ngepelnya kali ini saya pakai pel-pelan yang agak lumayan bagus lah ya. Jangan pakai pel-pelan legendaris terus yang udah kelihatan hitam. Sebenarnya saya tuh pengen banget ya beli yang baru, tapi kadang tuh lupa terus mau beli yang pel-pelan legendaris tapi yang baru. Karena rumah saya tuh di depan jalanan umum perumahan saya, jadi kadang debunya itu sering banget ya nongol. Walaupun udah saya lap ini, nanti di siang hari juga pasti debunya itu ada lagi. Tapi udahlah nggak apa-apa ya, emang resiko rumah ada di depan tuh kayak gini. Jadi biasanya kalau misalkan saya tuh lagi ngelap-ngelap, misalkan lagi nggak semangat tapi kok pengen ngelap-ngelap, biasanya yang kelihatan aja gitu lah yang saya lapin debunya. Nah, tapi kalau misalkan saya tuh lagi semangat banget, biasanya tuh sampai ke atas-atas juga saya bersihin. Dulu nih waktu saya masih punya anak satu, kakak Alia, saya tuh sering banget ya ngebersihin di bagian plafon. Tapi untuk sekarang ini kayaknya sih saya belum bisa ya untuk ngebersihin di bagian plafon.
Kalau misalkan saya paksain, takutnya nanti saya kecapean. Nah, kalau saya kecapean, takutnya nanti saya tuh sakit. Kalau misalkan sakit, berarti kan ya nggak ada yang ngurusin saya. Ada sih Pak suami, tapi kan kasihan ya kalau misalkan harus ngurusin saya sama anak-anak. Tapi misalkan selagi saya bisa, insya Allah mah rumah selalu rapi, anak-anak juga rapi, makan, insya Allah juga teratur. Kalau misalkan kakak Ale lagi lahap makan, adik Moren juga lagi lahap makan, terus insya Allah masak juga selalu. Kalau misalkan saya tuh lagi nggak kehabisan ide. Yang penting bagi saya tuh di rumah bahan-bahan masakan, terus bahan-bahan pangan itu kan ada yang bisa diolah, jadi insya Allah mah semua bisa jadi masakan. Oke, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah banget, rumah udah rapi lagi, walaupun emang masih kelihatan kayak berantakan, tapi nggak apa-apa lah ya, karena emang ya, emang masih kayak gini aja gitu loh. Kalau misalkan mau diberesin lagi pun ya sama aja kayak gini, yang penuh malah yang ada gudang. Gak apa-apa lah ya, walaupun rumahnya itu emang agak kelihatan berantakan, soalnya mungkin terlalu banyak perabot, yang penting bagi saya tuh bersih. Kalau misalkan bersih kan enak ya dipandang mata, betul apa betul? Toh kan yang ngelihat rumah saya sendiri juga saya sendiri gitu loh setiap harinya. Kalau teman-teman kan cuman sesekali aja ngelihat penampakan rumah saya kayak gini. Tuh kan, jangan salfok lagi, ini tuh banyak banget ya mainannya kakak Ale yang ada di kamar, terus di atas lemari juga berantakan banget, nggak apa-apa, karena saya mampunya itu emang kayak gitu. Oke lanjut, nah selesai beberes rumah, anak-anak kan ada di dapur tuh, yaudahlah langsung saya mandiin aja. Kalau saya posisinya itu udah mandi, cuman emang lagi nggak pakai make up, cuman pakai lipstick aja biar kelihatan seger. Nah, kalau nggak salah waktu saya bikin video bebersih rumah tuh di hari Kamis. Nah, selesai saya bikin video tuh sekitar jam 7:30 pagi. Ini saya mandiin anak-anak juga kerja banget ya, soalnya kan bentar lagi tuh kakak Ale harus berangkat sekolah. Jadi untuk berangkat sekolahnya itu kadang sekitar jam 8 kurang 10 ataupun 5 menit. Soalnya emang deket banget sekolahannya itu dari rumah. Kalau saya pribadi emang lebih suka ya beberes rumah di pagi hari, walaupun emang ribet banget. Jadi biar nanti pas pulang kakak Ale sekolah saya tinggal rebahan aja, ngedit video. Nah nanti pas bangun tidur saya tinggal masak-masak aja. Kalau misalkan kakak Ale lagi ngaji ataupun les ya biasanya di sore hari saya tuh nganter. Terus habis itu ya udah kayak berlanjut aja gitulah aktivitasnya seperti biasa. Nah lanjut lagi, belum selesai ternyata aktivitas saya. Habis selesai beberes rumah, mandiin anak, terus saya juga mau ngejemurin baju. Soalnya tadi waktu saya lagi beberes rumah, saya juga sambil nyuci pakaian. Untuk nyucinya ini kan di pagi hari, insya Allah kalau misalkan seharian kok kering, nanti di malam hari bakal langsung saya setrika. Tapi emang iya, untuk pakaiannya ini di malam hari itu udah kering, jadi langsung semuanya saya setrika. Pokoknya bagi saya pribadi, saya tuh nggak mau menumpuk pakaian yang udah saya angkatin dari jemuran yang udah kering gitu kan ya. Takutnya kalau misalkan menumpuk, nanti malah saya jadi mager buat nyetrikannya. Untuk nyuci pakaiannya itu setiap 2 hari sekali, jadi biar nggak terlalu banyak banget. Soalnya kalau misalkan mau 3 hari sekali kayak dulu waktu saya masih punya anak satu, kayaknya sih nggak bisa. Soalnya mesin cucinya itu penuh banget. Kalau misalkan penuh banget, nanti kan yang ada saya harus nyuci pakai tangan juga ya, manual gitu. Kalau misalkan nyuci pakai tangan, itu juga cuman baju tertentu aja. Pokoknya aktivitas saya di pagi hari itu emang kayak gini, riuh banget lah ya. Nah ini posisinya saya tuh lagi nggak masak-masak, makanya agak slow gitu kan ya di pagi hari. Untuk posisinya Pak suami tuh lagi kerja shift pagi. Biasanya untuk sekarang-sekarang ini di pagi hari saya tuh selalu masak buat Pak suami kalau misalkan saya tuh lagi nggak puasa. Nah alhamdulillah banget di hari Kamis kemarin saya tuh lagi puasa, makanya Pak suami tuh lagi nggak makan di rumah. Nah kalau untuk kakak Ale sama adik Moren sama aja ya, makanya kayak saya, makanya itu nasi sisa yang saya angetin lagi, terus kakak Ale mintanya itu pakai telur ceplok. Pokoknya kalau misalkan kakak Ale mau makan tuh selalu saya tanyain kira-kira kakak Ale mau lauk apa. Kalau di rumah adanya kayak gitu ya, kalau misalkan kakak Ale nggak mau saya tawarin gitu loh. Kalau di luar adanya chicken, terus adanya apa ya kayak lauk-lauk kayak gitu. Oke lanjut lagi ke videonya. Untuk video masak-masaknya tuh kalau nggak salah ini di hari Selasa ataupun di hari Rabu. Nah untuk videonya juga baru sempat saya edit sekarang. Untuk baju yang saya pakai ini tadi posisinya kan juga udah saya jemurin, udah saya cuci. Kali ini masak-masaknya itu beneran simple banget, nggak ribet sama sekali. Waktu saya masak-masak ini juga beneran cepet banget, cuman 10 menit aja saya di dapur, masakan saya udah kelar semuanya. Untuk ikannya ini cuman saya bumbuin pakai garam aja, terus saya goreng. Untuk ngegorengnya pakai tutup panci soalnya takut meletok ke mana-mana. Nah untuk kangkungnya tinggal saya tumis aja kayak gitu. Untuk bumbunya juga cuman pakai bawang merah, bawang putih, tomat, sama cabai merah yang saya buang bijinya. Untuk bumbu tambahannya saya tambahin saus tiram, lada, garam, gula, kaldu ayam, sama micin sedikit aja, udah kayak gitu. Nah kalau untuk sambalnya nanti bakal ngedadak aja kalau misalkan Pak Sami udah pulang kerja.
Kalau masak-masak kayak gini biasanya itu posisinya sekitar jam 2 ataupun jam 3 tergantung kakak Ale itu les ataupun enggak. Nah, alhamdulillah untuk ikannya udah mateng, untuk kangkungnya juga udah mateng, jadi tinggal saya masukin aja ke dalam mangkok. Dan ya udah mungkin sampai sini aja kali ya video saya, udah mulai bingung juga mau ngomong apa lagi. Videonya juga udah mau selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye.